Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my student, and selamat sore bagi yang beragama lain. Kembali lagi dengan Pak Iman Lubis, SEMSM di Penganggaran KAS. Oke, terima kasih sudah menjawab. Saya sudah membaca apa yang sudah kalian cantumkan, itu akan saya sangat hargai karena itu adalah sebuah pengorbanan kalian dalam memahami dan merubah diri kalian jauh lebih baik. Oke, pertemuan ke-14 ini saya sengaja buat karena sepertinya very long story ya, penganggaran KAS ya. Kembali lagi, kalau kita bicara penganggaran KAS, itu berarti kita merencanakan naik turunnya KAS di masa yang akan datang. Jadi seharusnya semua manajer atau perencana atau pekerja yang ada di keuangan itu jangan sampai kaget dan jangan sampai tidak mempunyai uang di bulan tersebut, karena seharusnya dia sudah tahu bahwa dia akan kekurangan uang dan dia sudah menyiapkan sumber dana jangka pendek yang kalian sudah pernah pelajari di pertemuan kedua mengenai sumber dana jangka pendek ya. Baik, jadi KAS ini merupakan alat pembayaran ya bagi perusahaan, baik itu pembayaran bahan baku langsung, tenaga kerja langsung atau tidak langsung, atau bahan baku tidak langsung, atau jasa administrasi, sewa dan sebagainya. Itu disebut namanya cash flow atau arus kas keluar. Kalau arus kas masuk itu kalau di perusahaan adalah dengan penjualan. Mungkin ada juga dari penerimaan lain-lain, tetapi kalau memang perusahaan itu bergerak di bidang perdagangan ataupun bergerak di bidang apapun, pasti penjualan nomor satu selain jasa ya. Kalau jasa dia pendapatannya namanya bukan penjualan tapi pendapatan ya, pendapatan jasa ya, bukan penjualan ya. Tapi tetap sama ya, tetap menjual tapi menjual jasa, kalau ini menjual barang. Oke, jadi bagi kalian yang bekerja di perusahaan, sebaiknya kalian sudah bisa mengetahui ke depan atau merencanakan 6 bulan ke depan mengenai besar kecilnya KAS, atau kurang atau tidak, atau adakah di bulan berapa kalian membayar bunga obligasi, atau di bulan berapa investor atau pemilik saham mau withdrawal uangnya atau pembagian dividen. Itu semua dari KAS ya. Jadi kalian sebagai pegawai yang baik yang pasti di bagian keuangan ya, yang keuangan itu kalau nggak salah middle manager ya, middle management. Jadi dia yang mengatur keluar masuknya uang. Maksudnya kalau sudah masuk ke dalam merencanakan itu udah pasti masuk ke manajemen. Kalau hanya mau berjalan mengikuti perintah yes sir, yes ma'am, itu berarti dia belum masuk ke barisan manajemen. Nah, kalau kalian sudah masuk, pasti kalian akan dituntut untuk membuat perencanaan ke depan ya. Jadi misalnya contoh ini ada pembelian penjualan tunai 25% dan kredit 75%. Seperti kalian ketahui bahwa penjualan kredit ini adalah sebagai sebuah kebijakan dari manajer untuk keberlangsungan perusahaan ya. Besar kecilnya itu kan tergantung dari keperluan perusahaan. Hanya kalau kita terlalu banyak memberikan kredit akan berdampak kepada kesulitan keuangan atau tidak liquid. Nah, itu nanti akan terlihat ya di jawabannya, kenapa kok bisa 75% ini bisa akan membuat kita namanya tuh bukan liquid, tidak liquid,
Kalau di anggaran namanya defisit. Nah, defisit anggaran. Oke, di sini terlihat ya bahwa penjualan kredit itu 90% akan dibayarkan bulan setelahnya, baru bulan yang kedua 40%. Penerimaan piutang dari bulan tahun Desember 2011 itu akan ada 1.900.000 dan 2.600.000. Lalu bagaimanakah kita buat anggarannya? Nah, ini adalah detail-detail dari penerimaan lain-lain sama penjualan. Nah, seperti yang kita ketahui, pengalaman ini sangat dibutuhkan dalam menganggarkan sebuah penjualan. Karena penjualan itu ada yang musiman, ada yang tidak musim. Jadi kalau yang tidak musim pasti penjualannya tidak besar, tapi kalau musim pasti penjualannya besar. Ya. Kalau tidak musim ya berarti kalau bahan pokok itu biasanya tidak musiman ya, tapi kalau kayak baju nggak baju ya, tapi kita kalau di ekonomi itu sekunder tersier gitu. Kalau tersier berarti contoh mungkin kalau tersier bukan per bulan tapi dalam tahun. Setahun misalnya ekonomi kita lagi bagus, penjualan apakah kira-kira barang yang tersier masuk dalam tersier itu pasti meningkat. Tapi kalau ekonomi lagi nggak bagus, biasanya barang-barang yang masuk ke dalam kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah itu berkurang. Nah, disinilah kita ini dibentuk forecasting penjualan berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa lalu. Dan biasanya kalaupun tidak berpengalaman, seharusnya bisa digantikan dengan data-data di masa lalu, gitu ya. Untuk memforecasting yang sudah pernah kalian pelajari di statistik, ya. Nah, penerimaan lain-lain. Nah, ini penerimaan yang di luar bisnisnya ya. Biasanya penerimaan lain-lain itu tidak menjadi patokan. Sudah tidak sebesar dari penerimaan utama atau penjualan, jadi dia tidak akan bisa menjadi pemasukan utama. Oke, lalu kita lihat rencana pengeluaran pasti ada ya, bahan baku, bahan penolong, gaji, transport, dan administrasi ya. Rencana lain perusahaan. Nah, ini saldo kas akhir bulan Desember 300.000, berarti ini akan jadi kas awal. Ternyata ada defisit ya, dengan kebijakan 75% kredit. Nah, ternyata ada defisit di bulan yang akan tertentu ya. Tertentu kan sini kan kalian belum tahu ya. Saya sudah baca maka saya sudah tahu. Mungkin juga kalau kalian sudah mengerjakan sudah tahu di bulan apa. Nah, karena defisit, maka kalau lihat dari sini ada keterangan Januari dan Februari, kelihatannya di bulan Januari Februari itu defisit. Nah, makanya ini pasti harus berhutang. Nah, berhutang ini ada pinjamannya sebesar 2% per bulan. Ya. 2% per bulan itu kalau per tahun 24% ya, jadi mahal juga. Kemudian nanti rencana pembayaran bulan April 600.000, bulan Mei 300.000, dan bulan Juni 500.000. Berarti ini adalah pendanaan jangka pendek ya. Berhutang itu it's okay ya, nggak apa-apa namanya usaha. Persediaan besi kas 200.000. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi saya udah buat videonya tapi nggak ada suaranya. Sebenarnya saya hanya mengulang, jadi banyak coret-coretan. Oke, coret-coretan ini mengatakan bahwa penjualan ini adalah anggaran penjualan ya, dan piutang. Jadi kalau kita mau ke anggaran kas itu tidak serta-merta langsung ke anggaran kas. Jadi kita harus melalui beberapa proses. Pertama adalah anggaran penerimaan kas dulu dari penjualan dan piutang ya. Penjualan ini sudah ada nih di soal 4 juta, 5 juta 500, 5 juta 600, 5 juta 200, 6 juta dan 6.500. 6 juta 500.000 ya. Di sini sudah jelas ya, ada di sebelah sini yang saya garis bawahi ini.
lalu dia ada perjanjian bahwa 25% tunai. Nah, kebijakannya artinya dia hanya terima uang tunai 1 juta dan kredit 75%. 75% coba kita kali ya, 0,75 dikali 4.000. Nah, ini sih saya sudah cepat sih, cuman saya tidak mau ada yang ketinggalan ya. 3.000, jadi 3.000 ini hutang dan ada perjanjian bahwa 60% dibayar di bulan berikutnya, 40% di bulan berikutnya ya. Di sini ada keterangan 60%. Nah, ini benar nggak sih 1.800 ini dari 3.000? Kita coba ya. 3.000 dikali 0,6. Kita coba. Oh, benar 1.800. Ini dikali aja ya. 3.000 dikali 0,4, 1.200 ya, benar ya. Jadi ini juga sama nih, 125 ke ini ke sini ya. Dari mana 125? Bener nggak 2475? Kita coba ya. 4125 dikali 0,6. Nah, bener ya 2475 ya. Kalau ini bagaimana? Bener nggak 1650? Kita coba ya. 4125 dikali dikali 0,4 ya, dikali 0,4 ya, 1650 benar ya. Nah, begitulah selanjutnya ya. Makanya ada sampai 2000. Terus dari mana? 0,6 kali 4.500 gitu. Oke. Terus ada lagi di soal pertanyaan bahwa penerimaan tunai, penerimaan piutang Januari Februari 1.900.000 dan 1.600.000. Jadi gimana tuh dimasukkannya? Ya kita lihat ya di sini. Penerimaan dari piutang 1.900.000 sama 2.600.000. Berarti ini diisinya 1.900.000. Ya. Dan ini diisinya 800 dari mana? Dari sini, dari 2.600.000 dikurangi 1.800.000, isinya 800.000. Jadi ini nggak ada nih, ini tidak ada ini. Lalu Pak, kenapa ini di sini nggak di sini? Kalau ini di sini, ya kan, berarti otomatis yang di sini juga ada dong, kan gitu. Nah, jadi ini sih asumsi ya. Jadi ya kalau memang soalnya begitu, pasti ditaruhnya di 40% ini ya. Pak, di sini kenapa nggak ada ya? Di soal tidak begitu dijelaskan. Jadi kita jangan mempersulit diri sendiri ya, kita permudah aja ya. Nah, kemudian berapakah kas masuk pada bulan Januari? Kas masuk pada bulan Januari adalah kas tunai, penjualan tunai ditambah dengan pencairan piutang. Berarti tinggal ditambah aja ya, nomor 2 sama nomor 5, hasilnya nomor 6. Ya, sama semua. 3975 ditambah 2600, terus 1300 tambah 470 jadi 570, 1500 ditambah 4020 jadinya 5520, 6500 ditambah dengan 4060 jadinya 5000, 4260 ya, jadi 5885. Jadi kas masuk dari penjualan adalah 5885. Nah, pemasukan dari perusahaan itu nggak cuma dari kas masuk, tapi ada juga dari saldo awal, kemudian ada juga dari pinjaman ya. Nanti kita lihat di selanjutnya. Selanjutnya. Nah, ini adalah anggaran transaksi operasi. Oke, kalau ini adalah rencana penerimaan dan pengeluaran. Jadi ini spesifik untuk hanya pemasukan dan pengeluaran kas ya. Kalau rencana transaksi operasi berarti yang sudah ada di sini ya. Pokoknya semua yang ada di sini dimasukin aja, cash flow, out cash flow, kas keluar. Ini kan rencana ini semuanya dimasukin saja nih. Ya kan?
tinggal dimasukin. Terus yang ini, yang pemasukan ini tinggal dipindahkan saja ya kawan-kawan ya. Jadi semudah itu. Nah ini kayak 1000 dari mana? Penjualan tunai. Penerimaan piutang yang mana? 1900 gitu ya. Penerimaan lain-lain kan ada, di penerimaan lain yang mana? Ada di soal ya. Di soalnya adalah di soalnya di sini nih penerimaan lain-lain. Jadi sangat mudah sekali buat kalian memahami. Dan nanti kalau nanti mempraktekkan di kantor itu akan lebih mudah lagi. Jadi kalian sudah memiliki konsep dalam berpikir, dalam menganggarkan sebuah arus kas. Kan sebagai yang kemarin saya ceritakan bahwa manajemen keuangan itu memang berfokus sama arus cash flow. Ya kenapa? Karena kita kan mengurus tentang capital budgeting, artinya pengembalian kepada investor. Nah, ini adalah salah satu fondasi atau asal muasal dari mana kas itu berada. Kalau kemarin kan dihitung dari kas ditambah depresiasi. Nah, kalau sekarang kita hitung benar-benar nggak cuma dari labanya saja, kita mencoba menganggarkan kas. Nah, kalau kemarin kan kita melihat ke belakang, kita coba ke depan, terus kita lihat penjualan, variable cost, laba rugi. Kalau sekarang kita lebih ke penganggaran kasnya, gitu. Ya. Tentu kalau kemarin nggak ada piutang kan, gitu nggak. Jadi kemarin nggak terlalu spesifik. Kalau sekarang spesifik, gitu ya. Dan kalau kemarin kan sepertinya jangka panjang, kalau ini penganggaran kas ini masuk ke jangka pendek, gitu ya. Jadi ini lebih short term-nya, kalau kemarin lebih long term. Ya, oke lanjut ya. Nah, tinggal ditambah aja ya, tinggal dikurangi. Pasti kalau pemasukan dikurangi pengeluarannya, itu hitungan biasa. Ya ini rencana penerimaannya gampang ya, tinggal 1000 ditambah 1900 ditambah 400 3300. Pak, kalau kita merujuk kepada tabel sebelumnya kan Pak, ini ya 2900, kenapa Pak harus kita hitung jabarkan lagi? Ya kita kembali ke fungsi tabel. Fungsi tabel adalah ringkasan sebuah data yang akan memudahkan pembaca dalam memahami. Nah, jadi kita berusaha untuk menjabarkan lebih detail melalui tabel tersebut, walaupun mengulang-ulang, tetapi pembaca akan lebih mudah. Ingat kalau kita buat tabel itu pasti kita sedang mempertanggungjawabkan sesuatu. Sebagai contoh skripsi kalian kan buat skripsi pasti ada tabel. Itu tabel itu digunakan untuk mempermudah kalian dalam menjelaskan dan mempermudah orang lain dalam membaca, ya kayak gitu. Nah itu adalah namanya kalian sedang membangun image atau meningkatkan kepercayaan orang terhadap kalian. Nah, kira-kira begitulah pendapat saya ya. Nah dilihat ya, dengan penerimaan 3.300 tapi pengeluaran 4.350, ternyata ada minus 1.050. Nah, berarti kita sebenarnya nggak bisa lo bayar orang. Jadi bagaimana ya gitu. Selanjutnya itu kita harus menggunakan anggaran keuangan, yaitu kita harus cari pemasukan dari sumber dana jangka pendek. Kayak kan kalau di sini sudah ada nih, dia bilang bahwa Januari mereka pakai sumber dana 1 juta atau 1000 dan Februari 500 untuk menutupi kekurangan. Lihat bahwa ternyata ada kekurangan Januari Februari. Nah inilah karyawan yang baik atau manajer yang baik, sekretariat yang baik, mereka sudah mempersiapkan ke depan dalam 6 bulan berapa besar arus kas agar perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi segala kewajiban jangka pendek yang akan mempengaruhi kewajiban jangka panjang dan seterusnya ya. Oke. Nah
karena belum ada pembayaran angsuran, maka dia masih strip-strip. Nah, kas yang tersedia tentu bertambah ya, yang awal 300. Nah, 300 ini adalah saldo akhir tahun 2011. Nah, ditambah 1000 jadi 1300. Nah, ada defisit dari anggaran operasi 1050 dan pembayaran bunga 20. 2% dikali 1000. Kamu bisa lihat dari sini aja, 20% dikali 1000. Di sini sisa pinjaman kumulatif kali di situ ya. Nah, akhirnya saldo kas akhir bulan adalah 1300 dikurangin 1050 kurang 20 jadi 230. Nah, saldo kas di akhir Januari itu adalah saldo kas di awal Februari, sehingga kita tinggal pindahkan saja ke atas. Nah, 230. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada kerugian 475 ya. Terus uang dari mana ya buat bayar gaji, transport? Kita mesti utang ya, jangka pendek. Nah, itulah kenapa kalian belajar sumber dana jangka pendek. Kenapa? Karena kalian kan harus bayar gaji, bayar transport. Coba kalian bayangin, perusahaan nggak sanggup bayar transport sehingga pegawainya harus menggunakan uangnya sendiri. Nah, kan itu kan sangat tidak bona fide ya. Bona fide. Nah, sedangkan kita menggunakan jasa dia, kita korbankan waktu dia, tapi kita nggak bayar, ya itu kan tidak bona fide, tidak profesional, dan kita kan tidak mau hal seperti itu terjadi di perusahaan kita. Makanya kita meminjam hutang gitu ya. Oke, akhirnya bertambah 500 730. 500 tambah 230 kan 730. Nah, untuk membayar tadi yang gaji, transport dan sebagainya atau bahan baku 475. Main bunga karena kita utangnya nambah, akhirnya kita kan pasti bayarnya nambah. Jadi 2% dikali dengan 1500 atau 30, atau bisa juga 2% kali 1000 adalah 20, 2% kali 500 adalah 10, jadi 30. Bisa aja sih cara hitungnya bebas. Nah, tinggal dikurangi saja ya. 330 dikurang 475 dikurang 30 sama dengan 225. Nah, dia lebih enak dan tidak berbahaya. Coba kita hitung ya. 475 730 dikurang 475 dikurang 30 ya. Ya, 225 ya, betul ya. Ini tidak berbahaya. Nah, di akhir Februari itu adalah saldo awal di Maret 225. Karena tidak ada pinjaman, maka modal kita tetap 225, cuman kan ada surplus 825 di operasional karena ada penerimaan piutang yang lunas dari tahun bulan sebelumnya, maka dia ada surplus 825. Nah, tapi tetap harus bayar bunga, kan bunganya per bulan 2% dari 1.500 kan gitu. Nah, jadi tinggal 30, jadi 825 ditambah 225 dikurang 30. Yuk kita biar nggak berkhayal, kita hitung lagi langsung kalkulator ya. 425 oke, 425 825 ditambah 225 dikurang 30 ya, hasilnya adalah 1020. Nah, ini adalah saldo akhir di bulan Maret menjadi saldo awal di bulan April 2020. Di soal dikatakan bahwa adanya pembayaran angsuran 600, 300, dan 600 di bulan April, Mei, Juni. Akhirnya itu mengurangi bulan April kas saldo awal. Nah, alhamdulillah kas yang tersedia masih 420. Nah, ini 20 ini adalah dari transaksi operasi laba di sana 20, sisa uang ya. Jumlah dan ini 18 adalah 2% dikali 900. Kenapa 900? Karena 1500 ini sudah dikurangi 600, jadinya cuma bayar 600, jadi sisanya 900 dikali 2%, hasilnya adalah 18. Coba bener nggak sih 900 kali 2% hasilnya 18? Kita coba ya, 900 dikali
2% kan 0,02, 0,02 ya, 18 ya. Hasilnya adalah 420 tambah 20 dikurang 18. Coba lagi ya, 420 ditambah 20 dikurang 18. Apakah sama? Ya, 422. Begitu seterusnya ya. 6, 8, 15. Oke, hasilnya adalah sisanya hutang ini adalah 0. Kenapa di sini 0? Karena nggak ada hutang di sini. Kenapa ini 12? Menurut karena 2% dikali 600 gitu ya. Ini adalah hasil dari ya 2% gitu ya. Nah, anggaran transaksi dan operasi ini digabungkan jadi satu. Sebenarnya ini jawabannya adalah saldo kas akhir bulan seperti ini sudah cukup. Cuman ini yang digabungkan jadi satu, jadi saldo awal digabungkan, penjualan tunai ada, penerimaan piutang yang tadi digabungkan jadi satu, rencana pengeluaran dikurangi hasilnya sama saja. Nah, ya. Ada pertanyaan bahwa di sini ada tulisan persediaan bersih kas sebesar 200.000. Persediaan bersih kas sebesar 200.000 itu di mana ya? Dari soal nggak ya? Sepertinya persediaan bersih kas ini tidak dipakai ya. Sepertinya di sini tidak ada. Karena kan ini tuh persediaan itu tidak masuk ke dalam kas ya, keluar masuk. Persediaan bersih kas. Agak bingung juga ya persediaan bersih kas. Bisa cek ada nggak 200? Nggak logis ya. Oke, baik, sekian dari saya. Mungkin persediaan bersih kasnya tidak dimasukkan. Coba di sini ada nggak di soal? Persediaan besi 50.000 apa? Sepertinya sih tidak dipakai ya untuk persediaan bersih. Persediaan besi kas, emang ada ya persediaan besi kas? Oke, mungkin saya tidak menemukan di sini persediaan besi kas dipakai. 2.700, 4.500, 4.500 dikali 6. Disoket nggak ada yang dipakai. Saya nggak bingung ya sama soalnya, jadi saya rasa nggak dipakai 200-nya gitu. Karena agak aneh sih ada persediaan besi kas. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.